Nah itu sampean sendiri nanti yang membuktikan. Enak enggak? Buktinya aja lah, bukti yang nyata aja dulu. Kalau kita marah, itulah kata orang kan lah, ayo ambil napas pelan, ambil napas pelan. Coba. Marah itu sifat iblis lah. Ada sifat iblis dalam diri kita. Bisa kita emosi, ayo kata orang tua dahulu. Tahan. Ambil napas pelan, tarik. Hembuskan pelan. Tenanglah, tenang. Nah, kalau napas itu bisa mengusir iblis, di saat itu pula kita bisa taqarrub ilallah, berdekat dengan Allah. Nah, apabila orang itu dekat dengan Allah, otomatis dia merasa dirinya tidak hidup. Yang ada sekarang ini kenyataan adalah sifat hidup Allah Ta'ala. Nah itu baru kita dikatakan dekat dengan Allah. Kalau pelajaran orang tua dahulu, kalau kita gali dalam-dalam Pak kata-kata orang dahulu tuh, ayo ambil napas pelan, hembuskan pelan. Nah sudah tenang kan, baru disuruhnya wudhu, pasti mau wudhu. Tapi kalau di saat orang itu emosi, kita tegur pelan bagaimana juga pun pakai kata-kata kita, lembut-lembutnya kita, kata-kata kita, tetap dia emosinya ada. Kenapa? Karena iblis bersarang di dalam dirinya. Bagaimana supaya menghilangkan iblis dalam diri kita? Akui kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita, bahwasanya dalam diri kita ini ada sifat hayat Allah, sifat hidup Allah. Bagaimana cara mengenal sifat hidup Allah? Melalui napas kita pelan, turun naik begini. Hilang emosi tadi iblis. Nah sehingga di dalam sabda Nabi SAW, man dzakarallah khannasa syaiton, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingat kepada Allah akan tersingkirlah setan. Sekarang saya bertanya kepada sampean, ada orang nih lah emosi disuruh berzikir, ayo zikir Allah, masih ada emosinya. Tapi apabila orang itu emosi, baru menarik napas pelan, turunnya pelan, seketika hilang iblis yang ada dalam dirinya. Berarti Abdul mana? Zikir napaskah, zikir di mulutkah? Nah itu aja lagi. Tidak usah kita mengkias orang lain, kita diri sendiri lah. Mulai rumah nih lah, nak ke masjid misalnya, habis di rumah tadi misalnya lagi cekcok dengan istri atau dengan anak atau apa dengan suami atau tetangga, kita mau berzikir la ilaha illallah 100 kali, tetap masih adalah kepikiran baik. Bahkan emosi pun belum teredam lagi. Ini bukan menyalahkan zikir mulut, karena terkadang seseorang itu berzikir mulut merasa dirinya ahli zikir, itu masalahnya. Bukan setiap orang yang berzikir la ilaha illallah itu pasti ingat kepada Allah Ta'ala. Yang khawatirnya di saat kita la ilaha illallah kita mengingat diri kita. Sedangkan kita berzikir ini pun atas bantuan Allah. Melalui apa? Melalui sifat hidup yang ada dalam diri kita, yang nampak pada napas kita. Lalu kita lalai dengan napas kita. Kadang kita emosi, inilah berzikir, ingat. Ayo ingat dia orang. Aku ingat tahulah aja. Malah kita di emosi, di anunya Pak, dimarahinya. Ada orang marah nih lah. Ingat berzikir, baca salawat. Aja. Aku nih masih ingat. Aku nih punya akal masih aja. Kita yang di emosi, dimarahinya Pak. Coba satu kali kita suruh ambil napas pelan, hembuskan pelan, tenang tuh dirinya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada jiwa Pak, jiwa atau roh. Yang roh itu selalu kenal dengan Allah. Kenalnya dengan mana? Aku ini kata roh adalah yang menerima sifat hidup Allah Ta'ala. Nah di saat seseorang itu mengasihi makan rohnya melalui zikir napas, di saat itu pula si roh tadi itu kuat ingat kepada Allah Ta'ala, lalu terusirlah setan yang ada dalam diri kita. Ini diri kita sendiri yang nanti membuktikan. Tidak bisa kalau sekadar
kita mendengar pengajian-pengajian lah tanpa ada bukti tidak bisa. Sampai sendiri nanti tes sholat 2 rakaat, sholat sunat, pakai yang napas tadi. Nah, di saat sebelum angkat takbir tarik napas dulu pelan aja, ndak usah pelan, turunnya pun pelan. Bila hendak rukuk, hembuskan dulu napas baru rukuk. Hendak iktidal, hendak naik, tarik napas dulu pelan baru sami Allahu liman hamidah. Sebelum turun, hembuskan napas dulu pelan baru turun. Insya Allah lah, karena ini pelajaran daripada guru kita dahulu, itu lebih banyak khusyuknya ketimbang tidak khusyuknya. Jadi semakin orang itu kenal dengan Allah, inilah semakin hilanglah akuan dirinya. Tadi ada 4 lah. Jadi ada 5 faktor seseorang itu bisa ditarik Allah, bisa kenal kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia takut kepada Allah. Cuma takutnya dia kepada Allah Ta'ala ini takut terpisah, bukan takut dengan sebab azab, bukan takut tidak mendapatkan surga, tetapinya takut mereka takut terpisah dengan Allah. Nah, siapa orang-orang yang ditarik Allah Ta'ala secara langsung ataupun tidak langsung? Yang pertama tadi adalah orang yang memiliki faktor nasab. Mungkin datu-datunya dulu banyak berdoa. Nah, yang kedua, orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, orang mahabbatus solihin, mencintai orang-orang soleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan dunia ini dilaknat Allah dan yang ada di isinya. Terkecuali zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Au muta'alliman, atau orang yang mengajar agama. Au aliman, orang yang mengajar agama. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. 3 ini status kita adalah supaya hidup di dalam dunia ini, sekalipun status sosial kita ini sebagai pegawai, sebagai pejabat, supaya jangan dilaknat Allah Ta'ala. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, pilih antara 3: banyak berzikir, atau mengajar agama, atau belajar agama. Itu aja lagi. Apa tadi? Jadi yang pertama, orang yang ditarik Allah, inilah yang ditarik Allah supaya kenal kepada Allah. Kenalnya tuh bukan sekedar kenal jauh, tapi kenal akrab. Orang yang kenal akrab itu, yang kita khawatirkan dengan teman akrab kita adalah takut berpisah, bukan takut disiksanya, bukan takut mendapatkan imbalannya, tidak itu. Itu kalau orang yang betul-betul kenal. Yang pertama tadi ditarik siapa? Orang yang memiliki nasab keturunan yang dahulu daripada datunya, termasuk orang soleh. Yang kedua, orang yang banyak bersolawat. Yang ketiga, orang mahabbatus solihin, mencintai orang soleh. Yang keempat, thalibul ilmi, orang yang selalu menuntut ilmu agama. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini inilah istiqomah ke majelis taklim, itu suatu saat Pak, insya Allah sebelum kita ini meninggal dunia atau wafat atau mati, kita ditarik Allah Ta'ala kenal dengan Allah sebenar-benarnya Allah. Nah, ini keistimewaannya orang menuntut ilmu agama sampai ke mati. Sehingga di dalam hadis Nabi lah, di antara orang yang mati syahid lah, mati syahid itu adalah orang yang penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu agama itu sebelum dia meninggal dunia itu sudah dikenalkan kepada Allah. Kenal yang sekenal-kenalnya, bukan kenal dengan jarak jauh, tapi dekat sekali. Sehingga dengan dekatnya kita dengan Allah itu bukan khawatir takut dengan neraka, bukan khawatir dengan sebab kita tidak mendapatkan surga, tapi yang kita takutkan itu terpisah dengan Allah. Penuntut ilmu agama. Yang kelima, yang terakhir, nah ini faktornya inilah as-sakhiyu, orang yang dermawan.
As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan itu, kata Rasulullah, akan pasti menjadi kekasih Allah, walau kana jahilan, sekalipun orangnya itu bodoh di dalam agama. Menurut ilmu agama ke sana masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi orangnya ini dermawan, pokoknya apa juga pun di anunya. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan itu, kata Rasulullah, akan menjadi kekasih Allah sekalipun orang itu bodoh di dalam agama. Nah, al-bakhilu aduwallah walau kana aliman. Sedangkan orang yang orang alim menjadi orang bakhil menjadi musuh Allah sekalipun orang itu orang alim. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita. Jadi sahabat-sahabat dahulu, tabi'in dan tabi'in, itu kasratu khaufihim minallahi ta'ala, mereka memperbanyak takut kepada Allah. Pada awal-awal mereka mengenal batin mereka, sampai kepada sesudah mereka itu mengenal akan perkara batin mereka. Wa kana Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma yaqulu man akhrajahullahu ta'ala min dhillil ma'siyah agnahu bila malin wa azzahu bila ashiratin wa anasahu bila basharin. Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu yaqul, beliau pernah mengatakan, man akhrajahullahu ta'ala, barang siapa yang dikeluarkan Allah, dijauhkan oleh Allah daripada kehinaan suatu maksiat, agnahu bila malin, Allah akan memperkaya hatinya sekalipun tidak memiliki harta. Ada orang itu miskin tapi di dalam dirinya ini merasa cukup aja dengan sesuatu yang diberikan Allah. Nah, itu paling sulit. Yang kebanyakan kita ini banyak harta juga pun masih merasa kurang. Itu tanda hubud dunia, itulah tanda hubud dunia. Orang yang pernah, kata beliau, yang dikeluarkan Allah Ta'ala daripada kehinaan maksiat, tanda orang itu sudah dijauhkan Allah Ta'ala daripada maksiat paling hina. Tandanya yang pertama, kata beliau, adalah orang itu dikayakannya, artinya tidak berhajat lagi bila malin, tanpa memiliki harta. Tidak berhajat lagi, artinya merasa cukup aja. Wa azzahu bila ashiratin, dia akan dimuliakan Allah sekalipun tidak ada memiliki bawahan-bawahannya. Dahulu jadi pejabat, lalu setelah mulai ikut majelis taklim, kenal perkara hati, ternyata dipecat oleh atasannya, tidak memiliki bawahan lagi, nganggur di rumah. Tanda orang itu betul-betul mendapatkan rahmat Allah, orang itu merasa mulia sekalipun tidak memiliki lagi bawahan-bawahan. Wa anasahu bila basharin, dan Allah Ta'ala akan menjinakkan hatinya sekalipun tanpa ada manusia yang mendatanginya. Kita ini terkadang tenang bila banyak manusia menemani kita, baru tenang bila kita sendirian, tidak ada yang silaturahmi ke rumah kita, sakit hati. Seakan-akan itulah manusia yang bisa menyenangkan kita. Wa kana Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, al amalus sholihu ma qillati dzunubi ahabbu ilallah min kasratil amali sholihi ma'a kasrati dzunubi.
Ibnu Abbas pernah mengatakan, al-amalus sholihu ma'qillati dzunubi, bermula amal soleh yang sedikit, ma'aqillati dzunubi, beserta sedikit pula dosanya, ahabbu ilallahi, lebih dicintai Allah ketimbang min kasratil amalil solihi, daripada banyak beramal soleh banyak pula dosanya. Contoh inilah kita yang mudah-mudah aja inilah pekerjaan kita sehari-hari inilah, sholat 5 waktu itu pasti sudah, sholat sunat. Nah, apabila di dalam pekerjaan sholat wajib itu kita ikhlas karena Allah, lalu di saat kita hendak melaksanakan sholat sunat ternyata ada terbersit di sana karena manusia, berarti dosalah dosa, mendingan tidak usah dikerjakan. Bila karena manusia, mendingan kita sholat wajib saja inilah, tapi tidak ada miliki dosa hati, ketimbang kita melaksanakan sholat wajib lalu ada yang sholat-sholat yang kita kerjakan tadi ada maksiat hatinya. Mendingan mana? Mendingan sholat wajib aja. Karena berat nila sekalipun itu sunat, amalan sunat nila sholat sunat, tetapinya lebih berat baik ketimbang mengerjakan sholat wajib. Wa kana Ibnu Samak itu perkataan Abdullah bin Abbas tadilah. Wa kana Ibnu Samak radhiyallahu taala yaqul law lam yakun fi ta'ati illa zuhuru nuril wajhi wa ba'ahu al mahabbatu fil qulubi wal quwwati fil jawarihi wal amni 'alan nafsi wa tajwizi fi syahadati 'alan nas lakana dzalika lakana fi dzalika kifayatun fi tarkid dzunubi. Ibnu Samak mengatakan, ini ulama salaf, jikalau tidak ada di dalam ketaatan itu terkecuali akan nampak cahaya di wajah seseorang. Jadi setiap seseorang itu melaksanakan taat kepada Allah itulah akan memancar, kata beliau, ke wajahnya. Setiap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, terkadang amal soleh pun dikatakan maksiat apabila kita mengakui diri kita yang mengerjakan. Tetapinya bukti inilah, bukti diri kita ini melaksanakan amal soleh atau ibadah. Ibadah itu dikatakan taat kepada Allah, artinya diterima Allah. Kamu tuh betul-betul taat kepadaku, kata Allah Ta'ala, karena bukan kamu yang merasa mengerjakan. Itu akan dinampakkan Allah Ta'ala melalui wajah, kata beliau. Wabahauhu, adapun pancaran wajah kita tadi, kata beliau, al-mahabbatu fil qulub, orang yang memandang kita akan timbul rasa cinta. Makanya kita bedakan adalah orang Islam dengan non muslim. Ada enggak perbedaan cahaya di wajahnya? Ada. Karena non muslim bukan taat kepada Allah sehingga pancaran cahayanya tidak ada. Tetapinya kalau orang Islam itu ada pancaran cahaya. Jadi di dalam satu ketaatan kita kepada Allah inilah, itu akan ditimbulkan cahaya di muka kita. Nah, pancaran tadi itu akan menimbulkan al-mahabbatu fil qulub, akan menimbulkan rasa cinta seseorang kepada kita. Yang asal mulanya tadilah, yang asal mulanya kita di jalan, kalau misalnya pakai motor adalah keserempet sama orang, tersenggol, jatuh dia. Awal mulanya emosi. Setelah kita buka helm misalnya, sampeyan kah? Terus saja Pak, terus saja ya. Karena tumbuh rasa cinta melihat wajah kita misalnya.
Tapi bila ada seseorang tuh yang melihat wajah kita nih lah, yang emosinya tuh bahkan tambah emosi, berarti pertanda ada kemaksiatan batin di dalam diri kita. Karena di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, "Ala adullukum ala khiyari hadhil ummah." Hendakkah kalian, kata Rasulullah, kutunjukkan orang-orang yang terpilih daripada umat Nabi Muhammad. Orang-orang terpilih ini dinyatakan Allah Ta'ala orang ini taat kepada Allah. Bukan taat secara fisik, tetapinya taat secara batin. Apa kata Rasulullah? Idza ra'ahumun nas zakarullah. Apabila manusia itu memandang wajahnya orang yang asalnya lupa dengan Allah lalu ingat Allah. Orang yang asalnya emosi lalu radam emosinya. Itu pertanda kita itu taat di sisi Allah. Jadi yang menilai kita ini taat di sisi Allah itu adalah pandangan manusia kepada wajah kita. Bukan dengan sebab kita menampakkan di sini sholat, di sana sholat, di sana sholat supaya dilihat manusia lalu dikatakan manusia kita taat, belum tentu. Jadi di wajah kita nih, nah, bila wajah kita tuh orang tuh senang melihat wajah kita, sekalipun misalnya banyak macam-macam di sini timbul macam-macam lah, apa, puber kedua, puber ketiga, sampai puber ke-10, tapi orang tuh senang aja melihat wajah kita itulah. Bila orang itu asal mulanya emosi, setelah melihat kita nggak jadi emosi, nah disyukuri, berarti ada kita itu taat yang kita kerjakan kepada Allah. Bukan apalah, bukan apabila banyak manusia memuji kita baru kita itu itu penilaian Allah Ta'ala kepada kita, belum tentu. Siapa tahu di belakang kita, ya Allah, siapa tahu di belakang kita perkataan mereka tuh beda lagi dengan di hadapan kita. Tapi yang namanya pandangan wajah seseorang, nah itu yang dipandang, penilaian Allah melalui pandangan seseorang kepada wajah kita. Apabila memberikan suatu ketenangan, berarti itulah ketaatan kita di sisi Allah. Kita tidak bisa menilai Allah Ta'ala termasuk mengatakan aku taatkah, tidakkah. Tidak bisa kita mengetahuinya tanpa ada manusia yang dihadirkan yang bisa menilai daripada wajah kita. Jadi kalau orang tadilah yang asal mulanya emosi karena kesenggol motor kita lah, tambah emosi, berarti ada yang salah di dalam batin kita. Karena setiap orang menjadi umat pilihan itu apabila manusia memandang dia ingat kepada Allah. Nah, orang emosi itu kan orang lupa dengan Allah. Orang yang emosi itu lupa dengan Allah. Lalu dengan sebab memandang kita hilang emosinya, berarti dia itu ingat kepada Allah. Orang yang bisa kita ingatkan kepada Allah itu pertanda, kata Rasulullah, dia itu orang yang taat kepada Allah. Jangan menilai diri kita ini taatlah dengan sebab banyak beribadah, jangan. Karena yang kita khawatirkan tuh penyakit hati tadi. Di saat kita banyak ibadah, merasa diri kita ahli ibadah, itu maksiat batin. Jadi kesimpulan kita pada subuh hari ini, bahwasanya untuk kenal dengan Allah inilah di dalam sholat, yaitu dengan cara memperhatikan napas. Kenapa napas yang diperhatikan? Karena napas itu adalah kejahiran atau penampakan sifat hidup Allah yang dipinjamkan kepada kita. Coba kita tidak bisa bernapas, matilah mati. Kita ini cuma sekadar menerima pinjaman hidup Allah, Fatajalaitu minhu, aku bernampak daripada makhluk tadi, kata Allah Ta'ala. Nampaknya Allah Ta'ala bukan berbeda